Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Yuda baru saja menginjakkan kakinya kembali di kampung halamannya setelah bertahun-tahun meninggalkannya demi pendidikan. Kampung Giriharjo, desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan dan pegunungan, selalu memiliki kesan tersendiri bagi Yuda. Aroma tanah basah dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin seakan menyambutnya kembali. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang membuat Yuda merasa tidak nyaman sejak ia turun dari bus tua yang mengantarnya. Malam itu, rumah neneknya tampak sama seperti terakhir kali ia tinggalkan 5 tahun lalu. Dinding kayu yang sudah mulai memudar, atap rumbia yang menggantung rendah, dan pekarangan penuh bunga melati yang dulu selalu dirawat oleh almarhum kakeknya. Nenek menyambutnya dengan pelukan hangat, meskipun raut wajahnya tampak lebih tua dan lelah daripada yang Yuda ingat. "Nak, akhirnya kamu pulang," ujar nenek dengan suara lembutnya yang serak. "Nenek pikir kamu sudah lupa dengan kampung ini." Yuda tersenyum tipis, merasa sedikit bersalah. "Mana mungkin, Nek. Aku hanya sibuk dengan kuliah dan tugas. Tapi sekarang aku ada waktu untuk tinggal di sini sebentar." Nenek mengangguk sambil menatap cucunya dengan tatapan bangga. "Syukurlah. Di sini memang sunyi, tapi kampung ini selalu menyimpan cerita, Yuda." Kata itu menggantung di kepala Yuda saat ia duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Ia memang pulang dengan tujuan khusus, meneliti cerita rakyat yang tersebar di desa-desa terpencil. Salah satu dosennya, seorang ahli folklore, memberinya tugas untuk mengumpulkan kisah-kisah mistis sebagai bagian dari skripsinya. Kampung Giriharjo, dengan sejarahnya yang penuh legenda, adalah tempat yang sempurna. "Nek, aku dengar ada cerita tentang suara tangisan di kuburan tua di dekat hutan," ujar Yuda, mencoba membuka pembicaraan. Wajah neneknya langsung berubah. Matanya menyipit dan bibirnya yang keriput bergetar sejenak sebelum ia menjawab. "Ah, itu hanya cerita lama, Nak. Tidak perlu kamu pikirkan. Tapi aku ingin tahu," katanya, "suara tangisan itu terdengar setiap malam, ya?" Nenek terdiam. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan di atas meja, lalu menatap Yuda dengan serius. "Yuda, kuburan itu bukan tempat biasa. Banyak hal yang terjadi di sana, hal yang tidak dimengerti orang-orang. Jika kamu ingin tinggal di sini dengan tenang, jangan mendekati tempat itu." Namun, larangan neneknya justru membuat Yuda semakin penasaran. Sejak kecil, ia selalu mendengar desas-desus tentang kuburan tua yang terletak di ujung hutan desa. Penduduk desa menghindari tempat itu, terutama saat malam tiba. Beberapa mengatakan suara tangisan itu berasal dari arwah penasaran yang terjebak, sementara yang lain percaya itu adalah peringatan untuk menjauh dari kekuatan jahat yang menguasai tempat itu. Malam semakin larut, dan Yuda memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, pikirannya terusik oleh rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba membayangkan seperti apa kuburan tua itu sekarang. Sekitar pukul 2 dini hari, Yuda tiba-tiba terbangun. Awalnya ia tidak tahu apa yang membuatnya sadar, hingga ia mendengar suara itu, suara tangisan. Tangisan itu terdengar samar, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Yuda berdiri. Suaranya pilu, seperti seseorang yang meratap kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia bangkit dari tempat tidur dan melangkah ke jendela. Dari kejauhan, ia bisa melihat hutan yang gelap dan lebat, tempat di mana kuburan tua itu berada. Yuda merasa ragu sejenak. Ia tahu ini mungkin hanya imajinasinya, tetapi rasa penasarannya mendorongnya untuk bertindak.
ia mengambil lentera dari dapur dan menyelipkan jaket tebal sebelum keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara jangkrik terdengar nyaring di telinganya. Namun, tangisan itu terus menggema, memandu langkah Yuda menuju hutan. Setelah beberapa menit berjalan, Yuda tiba di mulut hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang di depannya, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak seperti sosok-sosok hitam. Jalan setapak yang biasa digunakan penduduk desa untuk mencari kayu bakar, kini tertutup daun-daun kering. Dengan hati-hati, Yuda melangkah masuk. Tangisan itu semakin jelas. Suaranya seperti berasal dari seorang wanita muda yang sedang meratap kesakitan. Yuda menyorotkan lentera ke sekelilingnya, tetapi tidak ada apapun selain pepohonan dan semak belukar. Setelah beberapa saat, ia melihatnya, sebuah pagar kayu yang sudah lapuk, menandai batas kuburan tua. Di dalam pagar itu, batu-batu nisan berjejer, sebagian besar tertutup lumut dan tanah. Beberapa nisan bahkan sudah roboh, seolah-olah tempat itu telah ditinggalkan selama berabad-abad. Yuda melangkah masuk, dan tangisan itu mendadak berhenti. Hening. Hanya ada suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Yuda mengedarkan pandangannya, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan suara tadi. Namun, yang ia temukan hanyalah kesunyian yang aneh, seolah-olah seluruh dunia menahan napas. Saat itulah ia melihatnya, bunga melati segar yang berserakan di atas salah satu nisan. Siapa yang menaruh ini? Gumam Yuda, setengah pada dirinya sendiri. Tidak mungkin ada orang lain di sini pada jam seperti ini. Ketika ia mencoba membaca tulisan pada nisan itu, ia merasakan hawa dingin menyentuh lehernya. Tubuhnya membeku, dan ia menoleh perlahan. Di ujung penglihatannya, ia menangkap bayangan putih yang bergerak cepat di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengikuti bayangan itu, melangkah lebih dalam ke dalam kuburan. "Hei, siapa di sana?" serunya. Tidak ada jawaban, hanya ada keheningan yang semakin mencekam. Namun, tiba-tiba, tangisan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, suaranya terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari belakangnya. Yuda berbalik dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ketika ia melangkah mundur, kakinya tersandung sesuatu, dan ia jatuh terduduk. Lentera yang ia bawa terlepas dari tangannya dan nyaris padam. Dengan panik, ia meraih lentera itu dan menyalakannya kembali. Di depannya, sebuah nisan yang lebih besar dari yang lain tampak berdiri tegak. Tulisan di nisan itu sulit dibaca karena usianya yang sudah sangat tua, tetapi Yuda bisa melihat sesuatu yang aneh. Bekas goresan, seperti kuku yang terukir di permukaan batu. Perlahan, ia meraba permukaan nisan itu, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun, sentuhannya membuat sesuatu yang dingin menyelimuti tangannya, seperti embun beku. Seketika, suara tawa yang melengking menggema di sekelilingnya. Bulu kuduknya berdiri dan ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari segala arah. Yuda bangkit berdiri, berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di kejauhan, mengenakan gaun putih panjang yang kusut. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak melayang di atas tanah. Wanita itu tidak bergerak, tetapi Yuda bisa merasakan tatapan yang menusuk dari balik rambutnya. "Siapa? Siapa kamu?" tanya Yuda dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya yang pucat dan kurus, menunjuk ke arah nisan yang baru saja disentuh Yuda. Kemudian, perlahan, wanita itu memudar seperti kabut, meninggalkan Yuda yang terdiam di tempat dengan jantung berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, Yuda berlari keluar dari kuburan itu,
melewati pagar kayu, dan kembali ke jalan setapak di hutan. Tangisan itu kembali terdengar, kali ini diiringi oleh suara tawa yang melengking, mengikutinya sampai ia keluar dari hutan. Ketika akhirnya ia tiba di rumah, tubuhnya basah oleh keringat, meskipun udara malam sangat dingin. Neneknya menatapnya dengan cemas dari ruang tamu. "Kamu pergi ke kuburan itu, ya?" Suara nenek terdengar seperti tuduhan. Yuda hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk menjawab. Nenek menghela napas panjang, lalu berkata, "Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan, Yuda. Arwah di sana tidak suka diganggu." Keesokan paginya, Yuda bangun dengan kepala berat. Mimpi-mimpi aneh menghantui tidurnya semalam. Bayangan wanita bergaun putih dan tangisan pilu masih terngiang jelas di benaknya. Ketika ia membuka mata, cahaya matahari pagi masuk melalui celah-celah jendela kayu yang mulai lapuk. Di luar, suara ayam berkokok bersahutan, menandai kehidupan yang biasa di kampung Giriharjo. Yuda duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan pikirannya. Peristiwa semalam terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk diabaikan. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang kuburan tua itu, tetapi neneknya jelas tidak akan memberi jawaban. Di ruang tengah, nenek sudah menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng sederhana dengan irisan cabai dan bawang goreng memenuhi udara. Yuda duduk di kursi rotan yang sudah mulai reot, mencoba mencari cara untuk membuka pembicaraan tanpa membuat nenek marah. "Nek," ujar Yuda hati-hati, "tentang kuburan tua itu, aku mendengar sesuatu tadi malam." Nenek menghentikan gerakannya sejenak. Tangannya yang keriput menggenggam sendok dengan kaku. "Sudah nenek bilang, jangan ke sana. Itu tempat yang tidak baik." "Tapi aku ingin tahu, Nek. Kenapa kuburan itu ditinggalkan? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Nenek mendesah panjang. Wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. "Yuda, kalau kamu terus mencari tahu, nenek takut sesuatu akan terjadi padamu. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi." Namun, jawaban itu tidak memuaskan Yuda. Ia memutuskan untuk mencari informasi dari orang lain di desa. Setelah selesai sarapan, ia mengambil buku catatannya dan berjalan keluar, menyusuri jalan berbatu yang membelah desa kecil itu. Kampung Giriharjo masih seperti yang ia ingat. Rumah-rumah kayu berjajar di sepanjang jalan setapak, dengan kebun-kebun kecil yang ditanami cabai, singkong, dan jagung. Penduduk desa menyapanya ramah, meskipun beberapa dari mereka terlihat heran melihat Yuda kembali setelah bertahun-tahun. Tujuan pertama Yuda adalah warung kecil di ujung desa, tempat orang-orang biasanya berkumpul untuk berbincang. Di sana ia menemukan Pak Dalang, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama di desa itu. Pak Dalang sedang duduk di bangku kayu, menyeruput kopi hitam dari gelas kecil. Ia tersenyum ketika melihat Yuda mendekat. "Yuda, sudah lama sekali tidak melihatmu. Apa yang membawamu kembali ke kampung?" Yuda tersenyum sopan dan duduk di sebelahnya. "Saya sedang mengerjakan tugas, Pak, meneliti cerita-cerita rakyat. Dan salah satu cerita yang saya dengar adalah tentang kuburan tua di hutan." Pak Dalang terdiam, ekspresinya berubah serius. Ia meletakkan gelas kopinya perlahan dan menatap Yuda dengan tajam. "Kuburan itu bukan tempat yang pantas untuk diteliti, Nak. Banyak cerita gelap yang tidak seharusnya kamu gali." "Itulah yang ingin saya pahami, Pak. Saya mendengar ada suara tangisan di sana. Apa benar itu arwah seseorang?" Pak Dalang menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya yang dipenuhi kerutan. "Dulu, kuburan itu adalah tempat pemakaman umum. Tetapi, ada satu peristiwa yang mengubah segalanya. Seorang gadis muda bernama Sari meninggal secara tragis di dekat kuburan itu." Yuda langsung mengambil buku catatannya
dan mulai mencatat. Apa yang terjadi pada Sari? Pak Dalang tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia melanjutkan. Sari adalah anak yatim piatu yang tinggal di desa ini. Ia cantik dan baik hati, tetapi hidupnya penuh kesulitan. Ketika saudagar kaya dari desa sebelah kehilangan bayinya, mereka menuduh Sari sebagai pelaku. Padahal tidak ada bukti yang jelas, tetapi fitnah itu menyebar dengan cepat. Tuduhan itu membuat hidup Sari hancur. Penduduk desa mengusirnya, dan ia tidak punya tempat untuk berlindung. Malam itu, dalam keputusasaan, ia pergi ke kuburan tua dan Pak Dalang berhenti sejenak. Suaranya bergetar. Ia mengakhiri hidupnya di sana. Yuda merasa ada sesuatu yang berat menekan dadanya mendengar cerita itu. Apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya pelan. Sejak saat itu, kuburan tua itu berubah. Orang-orang mulai mendengar tangisan di malam hari. Beberapa yang mencoba mendekat melihat sosok perempuan berpakaian putih melayang di antara nisan. Kami percaya itu adalah arwah Sari yang terjebak di sana, tidak bisa pergi karena kematiannya yang tidak adil. Yuda merasa bulu kuduknya berdiri. Cerita itu terasa sangat nyata, terutama setelah apa yang ia alami semalam. Apakah ada yang mencoba membantunya? Tanya Yuda. Pak Dalang menggeleng. Tidak ada yang berani, nak. Orang-orang takut. Mereka pikir, jika mendekati kuburan itu, mereka akan membawa nasib buruk. Jadi kuburan itu dibiarkan begitu saja, terlupakan oleh waktu. Setelah berbicara dengan Pak Dalang, Yuda merasa ia mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kuburan tua itu. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang disembunyikan oleh penduduk desa. Ia melanjutkan perjalanannya ke rumah Bu Warti, seorang nenek yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Bu Warti adalah teman lama nenek Yuda, dan ia sering menceritakan kisah-kisah lama yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan penduduk desa. Ketika Yuda tiba di rumah Bu Warti, wanita tua itu sedang duduk di beranda sambil menganyam tikar. Ia tersenyum ramah melihat Yuda. Yuda, kamu besar sekali sekarang. Apa yang membawamu kemari? Yuda menjelaskan tujuannya, dan seperti yang ia duga, wajah Bu Warti langsung berubah ketika ia menyebut kuburan tua itu. Kamu anak pintar, Yuda, ujar Bu Warti sambil menghela napas. Tapi ada beberapa hal yang lebih baik tidak kamu usik. Kuburan itu adalah salah satunya. Saya hanya ingin tahu, Bu. Saya mendengar tentang Sari dan apa yang terjadi padanya. Tetapi saya merasa ada lebih dari sekadar cerita itu. Apakah benar ada yang memfitnahnya? Bu Warti terdiam lama sebelum menjawab. Ya, nak. Sari tidak bersalah. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang gadis yatim piatu? Keluarga saudagar itu sangat berkuasa, dan tidak ada yang berani melawan mereka. Apakah ada yang tahu siapa pelaku sebenarnya? Bu Warti menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa kematian bayi itu bukan kecelakaan. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang melibatkan kekuatan yang tidak seharusnya disebutkan. Yuda merasa tubuhnya merinding. Apa maksudnya, Bu? Bu Warti menatapnya dengan mata yang penuh rasa takut. Kadang, orang-orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi kekuasaan. Dan ketika semuanya gagal, mereka mencari kambing hitam. Sari adalah korban dari keserakahan manusia. Saat Yuda pulang ke rumah neneknya sore itu, pikirannya penuh dengan informasi yang ia dapatkan. Cerita tentang Sari bukan hanya sekadar legenda. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyelimuti desa ini dengan bayangan gelap. Namun, satu hal yang ia yakini, ia harus kembali ke kuburan tua itu, mencari jawaban yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di desa. Malam itu, Yuda duduk di kamar dengan buku catatannya terbuka.
Ia menatap halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tentang cerita Sari dan kuburan tua. Pikirannya berputar, mencoba merangkai potongan-potongan informasi yang ia dapatkan. Semakin banyak yang ia ketahui, semakin kuat dorongan untuk kembali ke tempat itu. Di luar, angin malam menderu, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan samar. Yuda berdiri, menatap keluar jendela. Hutan di ujung desa tampak seperti bayangan hitam pekat di bawah langit berbintang. Kuburan itu pasti menyimpan jawaban, gumamnya. Tanpa menunggu lebih lama, ia mengambil lentera dan senter kecil, lalu menyelinap keluar dari rumah neneknya. Langkahnya pelan agar tidak membangunkan nenek yang sudah tidur di kamar. Begitu ia melangkah keluar, hawa malam yang dingin segera menyambutnya. Jalan menuju hutan terasa lebih sunyi daripada malam sebelumnya. Suara jangkrik dan burung hantu yang biasanya ramai kini hampir tidak terdengar. Yuda berjalan dengan hati-hati, menyorotkan cahaya lentera ke jalan setapak yang mulai tertutup daun-daun kering. Semakin dekat ke kuburan tua, Yuda merasa hawa di sekitarnya berubah. Udara terasa lebih berat dan ada aroma aneh yang menusuk hidungnya, campuran bunga melati dan tanah basah. Ketika ia sampai di pagar kayu kuburan, perasaan itu semakin kuat. Suara-suara kecil terdengar di telinganya, seperti bisikan halus yang tidak jelas asalnya. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk. Kuburan tua itu terlihat sama seperti malam sebelumnya. Batu-batu nisan yang usang berdiri dalam kesunyian. Beberapa di antaranya hampir terkubur tanah. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bau melati terasa lebih tajam, dan kelopak bunga melati segar tersebar di tanah, membentuk jalur menuju nisan besar yang ia lihat sebelumnya. Jantung Yuda berdegup kencang. Ia merasa seperti dipandu oleh sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa. Dengan hati-hati, ia mengikuti jalur bunga melati itu. Lentera di tangannya bergetar, seolah tertiup angin yang tidak terasa. Ketika ia sampai di nisan besar itu, ia merasakan hawa dingin yang lebih menusuk. Ia menatap permukaan nisan, mencoba membaca tulisan yang hampir tidak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya terasa bergetar. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. Suara itu berasal dari belakangnya. Yuda menoleh dengan cepat, dan ia melihatnya lagi. Wanita bergaun putih yang berdiri di bawah pohon besar di ujung kuburan. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya, tetapi tubuhnya tampak jelas di bawah cahaya bulan. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arah Yuda. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" seru Yuda, suaranya gemetar. Wanita itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke tanah di depan nisan besar itu. Gerakannya lambat, hampir seperti robot, tetapi sangat jelas. Yuda menelan ludah. Ia tidak tahu apakah ia harus mengikuti arahan itu atau tidak, tetapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senter ke tanah di depan nisan itu. Di sana, ia melihat sesuatu yang aneh. Tanahnya tampak berbeda dari sekitarnya, seolah-olah baru saja digali atau terganggu. "Apa ini?" bisik Yuda. Ia berlutut dan mulai menggaruk tanah dengan tangannya. Semakin dalam ia menggali, semakin tajam aroma melati yang tercium. Setelah beberapa menit, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menarik benda itu keluar dari tanah, dan ternyata itu adalah kotak kayu kecil yang sudah lapuk oleh waktu. Kotak itu dihiasi ukiran sederhana, tetapi terlihat tua dan rapuh. Dengan hati-hati, Yuda membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan secarik kain putih yang melilit sebuah benda kecil. Ketika ia membuka lilitan kain itu, ia menemukan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk bunga melati. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh,
suara tangisan berubah menjadi tawa melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah wanita itu, tetapi sosoknya telah menghilang. Yuda merasa ada sesuatu yang salah. Suasana di sekitar kuburan menjadi lebih mencekam, dan udara terasa semakin sulit untuk dihirup. Ia tahu ia harus segera keluar dari tempat itu. Namun, saat ia melangkah pergi, tanah di bawahnya kembali bergetar. Dari balik bayang-bayang pohon, muncul sosok-sosok hitam seperti kabut yang bergerak mendekatinya. Sosok-sosok itu tidak berbentuk jelas, tetapi memiliki mata merah yang menyala dalam kegelapan. Mereka bergerak seperti asap yang melayang di udara, tetapi semakin mendekat dengan cepat. Yuda panik. Ia menggenggam kotak kayu itu erat-erat dan mulai berlari keluar dari kuburan. Suara langkahnya bergema di antara pohon-pohon, tetapi suara tawa melengking dan bisikan terus mengikutinya. Ketika ia akhirnya keluar dari kuburan dan mencapai jalan setapak di hutan, suara-suara itu perlahan menghilang. Namun, perasaan bahwa ia diawasi tetap ada. Yuda tidak berhenti sampai ia tiba di rumah neneknya. Ia menutup pintu dengan keras dan mengunci semua jendela. Napasnya terengah-engah. Neneknya yang mendengar keributan keluar dari kamar dengan wajah bingung. "Yuda, apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti ini?" Yuda tidak bisa menjawab langsung. Ia hanya duduk di lantai, menggenggam kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Aku menemukan ini di kuburan tua," katanya akhirnya, menunjukkan kotak itu pada neneknya. Neneknya menatap kotak itu dengan mata membelalak. Wajahnya yang sudah keriput tampak pucat, dan ia langsung meraih dada, seolah kesulitan bernapas. "Nenek tahu kotak ini?" tanya Yuda, mencoba memahami reaksi neneknya. Nenek tidak menjawab. Ia hanya menatap kotak itu dengan tatapan penuh ketakutan, lalu berbisik pelan, "Kamu tidak seharusnya menyentuhnya, Yuda. Itu milik Sari." Nenek Yuda menatap kotak kayu di tangan cucunya dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ia terdiam cukup lama, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. "Yuda," akhirnya nenek berbicara dengan suara bergetar. "Apa yang kamu temukan di kuburan tua itu? Ceritakan semuanya." Yuda menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa cemas yang masih mengguncang dirinya. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan kotak itu setelah mengikuti jejak melati dan sosok wanita bergaun putih yang menunjuk ke tanah di depan nisan besar. Dia menangis, lalu tertawa. Yuda mengakhiri ceritanya. "Dan kotak ini terasa seperti sesuatu yang penting. Apa sebenarnya hubungan kotak ini dengan Sari, Nek?" Nenek menghela napas panjang. Wajahnya tampak semakin tua dan lelah. Ia duduk di kursi dengan tangan yang sedikit gemetar. "Yuda, ada banyak hal yang tidak pernah nenek ceritakan padamu. Tentang desa ini, tentang Sari, dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu." Yuda mencondongkan tubuh ke depan, tidak ingin melewatkan satu kata pun. "Dulu, nenek dan Sari adalah teman dekat," kata nenek pelan. "Dia tidak hanya yatim piatu, dia juga seorang anak yang sering dikucilkan karena kecantikannya. Banyak orang iri, dan banyak laki-laki terobsesi padanya." Nenek berhenti sejenak, seperti memikirkan kenangan yang pahit. "Ketika bayi saudagar kaya itu meninggal, mereka menuduh Sari karena kalung itu," lanjutnya, menunjuk ke liontin melati di tangan Yuda. "Kalung itu adalah hadiah dari ibu bayi tersebut sebagai tanda terima kasih karena Sari sering membantu mengasuh bayi itu. Tetapi ketika tragedi itu terjadi, kalung itu ditemukan di dekat tubuh bayi. Tanpa bukti lain, mereka menuduh Sari sebagai pembunuhnya." Yuda menggenggam liontin itu lebih erat. Tapi kalau Sari tidak bersalah,
siapa yang sebenarnya membunuh bayi itu? Itulah yang menjadi misteri sampai sekarang, jawab nenek dengan nada sedih. Namun, nenek selalu percaya bahwa ada yang menjebak Sari. Kalung itu sengaja diletakkan di sana untuk menyalahkannya. Siapa yang tega melakukan itu? Nenek menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu, tapi Sari tidak bisa menerima perlakuan itu. Malam, saat dia diusir dari desa, dia pergi ke kuburan tua dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak saat itu, kuburan itu berubah. Banyak yang percaya arwah Sari terjebak di sana, mencari keadilan yang tidak pernah dia dapatkan. Yuda merasa ada rasa bersalah yang berat dalam suara neneknya. "Nek, apakah nenek pernah mencoba membantu Sari?" Nenek terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Nenek tidak cukup berani. Tidak ada yang cukup berani. Dan itu adalah penyesalan terbesar nenek." Setelah mendengar cerita itu, Yuda semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Sari. Ia merasa kotak kayu itu adalah kunci untuk mengungkap kebenaran, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, setelah nenek pergi tidur, Yuda duduk di meja kecil di kamarnya, menatap liontin melati di tangannya. Ada sesuatu yang terasa aneh pada liontin itu, seperti ada energi yang memancar darinya. Ia memutuskan untuk memeriksa liontin itu lebih dekat. Dengan hati-hati, ia mencoba membuka bagian belakang liontin. Setelah beberapa upaya, ia berhasil. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang kecil dan tipis, selembar kertas yang dilipat rapi. "Apa ini?" Yuda membuka kertas itu, dan ia melihat sebuah tulisan tangan yang hampir pudar. Pesan itu singkat tetapi penuh misteri. Jantung Yuda berdegup kencang. Pesan itu jelas mengacu pada nisan besar yang ia temukan di kuburan tua. Tetapi apa yang sebenarnya terkubur di sana? Ia tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Jika ada sesuatu yang dapat mengungkap kebenaran tentang kematian Sari, ia harus menemukannya. Menjelang tengah malam, Yuda kembali menyelinap keluar rumah. Kali ini, ia membawa cangkul kecil dan lentera, bersiap untuk menggali lebih dalam di kuburan tua. Ketika ia tiba di kuburan, suasana terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang malam. Bahkan udara terasa seperti membeku. Ia melangkah dengan hati-hati menuju nisan besar yang sama. Cahaya lentera bergetar, memancarkan bayangan yang tampak hidup di antara batu-batu nisan. Yuda mulai menggali di depan nisan itu. Di tempat ia menemukan kotak kayu sebelumnya. Tanahnya keras dan berat, tetapi ia terus menggali dengan tekad kuat. Setelah beberapa waktu, cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia membersihkan tanah di sekitarnya dengan tangan, dan perlahan-lahan sebuah peti kayu besar muncul dari dalam tanah. Peti itu tampak tua dan rapuh, tetapi masih utuh. Dengan hati-hati, Yuda membuka penutupnya. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tumpukan surat-surat, dokumen, dan sebuah buku harian kecil dengan sampul kulit. Ia membuka buku harian itu, dan halaman pertama langsung menarik perhatiannya. "Buku ini milik Sari. Jika kau menemukannya, tolong bawa kebenaranku ke cahaya." Yuda merasa tenggorokannya kering. Ia mulai membaca halaman-halaman berikutnya, dan semakin ia membaca, semakin jelas bahwa buku ini adalah catatan terakhir Sari sebelum kematiannya. Di dalamnya, Sari menulis tentang kehidupannya yang sulit, tuduhan palsu, dan bagaimana ia tahu bahwa seseorang di desa itu menjebaknya. Namun, nama pelaku tidak disebutkan secara langsung. Hanya ada petunjuk samar. Dia datang dengan senyuman palsu, membawa kegelapan di hatinya. Tetapi aku tahu siapa dia. Aku tahu dosa-dosanya akan terungkap suatu hari nanti. Yuda merasa punggungnya meremang. Siapa orang yang dimaksud Sari? Dan mengapa ia begitu yakin bahwa kebenarannya akan terungkap suatu hari nanti? Tiba-tiba,
suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Yuda menoleh dengan cepat, tetapi ia tidak melihat apa-apa. "Siapa di sana?" serunya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, tetapi suara itu semakin dekat. Yuda merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak terlihat. Ia segera menutup peti dan membawa buku harian itu bersamanya. "Maafkan aku, Sari," bisiknya. "Aku akan menemukan kebenarannya." Namun, saat ia berlari keluar dari kuburan, ia tidak menyadari bahwa sosok hitam dengan mata merah mengikuti dari kejauhan. Ketika Yuda sampai di rumah, tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya terus berputar. Buku harian Sari berada di tangannya, seolah-olah beratnya melebihi sekadar lembaran-lembaran kertas tua. Ia meletakkannya di meja kecil di kamarnya, berusaha menenangkan dirinya. Namun malam itu terasa berbeda. Angin di luar terdengar seperti bisikan, dan suara dedaunan yang biasanya menenangkan kini terasa seperti peringatan. Yuda duduk di kursinya, membuka halaman pertama buku harian Sari. Cahaya lentera menyinari tulisan tangan Sari yang rapi, tetapi penuh emosi. "Kepada siapapun yang menemukan ini, ketahuilah, aku tidak bersalah. Kebenaran ini aku tuliskan dengan darah dan air mata, agar suatu hari keadilan bisa datang untukku." Kata-kata itu membuat Yuda bergidik. Ia melanjutkan membaca, mencoba memahami apa yang terjadi pada Sari sebelum kematiannya. Dalam buku harian itu, Sari menceritakan bagaimana ia awalnya diterima dengan baik oleh keluarga saudagar kaya yang memintanya mengasuh bayi mereka. Sari menggambarkan bayi itu sebagai sosok yang ceria, penuh tawa, dan membawa kebahagiaan kemanapun ia pergi. Tetapi, semuanya berubah ketika bayi itu jatuh sakit secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya, tetapi kondisinya memburuk dengan cepat. Ketika bayi itu akhirnya meninggal, semua tudingan diarahkan pada Sari. "Aku melihat tatapan benci di mata mereka," tulis Sari. "Kalung itu menjadi bukti yang mereka gunakan untuk menghancurkanku, padahal aku bahkan tidak tahu bagaimana kalung itu bisa sampai di dekat tubuh bayi itu." Halaman berikutnya menggambarkan rasa putus asa Sari. Ia menyebutkan bagaimana orang-orang di desa mulai menjauhinya, memfitnahnya, dan memaksanya meninggalkan desa. Namun, ada satu bagian yang membuat Yuda semakin penasaran. "Aku tahu ada yang sengaja menjebakku," tulis Sari. "Aku melihat seseorang memasuki rumah saudagar malam sebelum bayi itu meninggal. Aku tidak berani bicara karena aku tahu mereka tidak akan mempercayaiku. Tapi aku mencatat semuanya di sini, berharap suatu hari ada yang membacanya." Yuda membalik halaman dengan cepat, mencari petunjuk lebih lanjut. Tetapi, sebelum ia sampai ke bagian berikutnya, suara pintu kamar yang berderit membuatnya terkejut. Yuda menoleh ke arah pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti kamar, membuatnya merinding. Ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, meskipun tidak terlihat. "Siapa di sana?" tanya Yuda. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, tetapi suara langkah kaki pelan terdengar dari koridor. Yuda segera berdiri, membawa lentera dan buku harian Sari. Ia melangkah keluar, mengikuti suara itu. Koridor rumah neneknya yang biasanya hangat kini terasa suram. Cahaya lentera memantulkan bayangan panjang di dinding, dan setiap langkah Yuda terasa semakin berat. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Liontin melati yang tadi ia simpan di kamar kini tergeletak di lantai, berkilauan di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Bagaimana bisa? Yuda mendekati liontin itu, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, suara tawa kecil yang samar terdengar dari sudut ruangan. Tawa itu lembut tetapi penuh dengan kesedihan. Yuda menoleh, tetapi ia hanya melihat bayangan samar di dekat jendela.
Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti menatapnya. "Apakah kau Sari?" tanya Yuda. Meskipun ia tidak yakin pada jawabannya, bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan menghilang, meninggalkan jejak dingin di ruangan. Pagi harinya, Yuda duduk bersama neneknya di meja makan. Wajah neneknya terlihat lelah, seperti tidak tidur semalaman. "Ada yang ingin nenek ceritakan," kata nenek tiba-tiba. Suaranya penuh keseriusan. Yuda mengangguk, menunggu kelanjutan kata-katanya. Sebelum Sari meninggal, dia sempat datang ke rumah nenek. Dia menangis, memohon bantuan, tetapi nenek tidak tahu harus berbuat apa. Dia memberitahu nenek bahwa ada seseorang di desa ini yang diam-diam menyimpan dendam padanya. "Siapa, Nek?" tanya Yuda. Penasaran, nenek menggeleng pelan. Dia tidak pernah menyebut nama, tapi ada sesuatu yang dia tinggalkan di sini sebelum pergi ke kuburan tua. Nenek berdiri, berjalan ke lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop yang sudah menguning oleh waktu. "Ini dia," katanya, menyerahkan amplop itu pada Yuda. Yuda membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas kecil dengan tulisan tangan Sari. "Jika aku tidak kembali, ketahuilah bahwa mereka yang tersenyum padamu mungkin yang paling berbahaya. Cari rumah dengan pohon Kamboja di depannya. Disitulah semuanya dimulai." Rumah dengan pohon Kamboja? Yuda mengulangi kata-kata itu, mencoba mengingat rumah mana yang dimaksud Sari. Nenek mengangguk pelan. Di desa ini hanya ada satu rumah seperti itu. Rumah tua milik saudagar, tempat Sari bekerja dulu. Yuda tahu bahwa ia harus pergi ke rumah itu. Meski hatinya penuh dengan keraguan dan rasa takut, ia merasa inilah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran tentang Sari. Menjelang sore, Yuda berjalan menuju rumah tua itu. Rumah saudagar itu terletak di pinggir desa, sedikit terpencil dari rumah-rumah lainnya. Pohon Kamboja besar di depan rumah itu menjulang tinggi dengan bunga-bunga putih yang berguguran di tanah. Rumah itu sudah lama kosong, tetapi pintunya tidak terkunci. Yuda masuk dengan hati-hati, membawa lentera dan buku harian Sari. Di dalam, suasana terasa dingin dan sunyi. Debu menutupi setiap sudut ruangan, dan bau kayu lapuk memenuhi udara. Yuda berjalan perlahan, menelusuri setiap ruangan, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah peti kecil yang terkunci. Namun, kunci itu terlihat sederhana, dan setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil membukanya. Di dalam peti itu, ia menemukan beberapa surat tua yang ditulis oleh keluarga saudagar. Salah satu surat itu menarik perhatiannya karena menyebut nama Sari. Kita tidak bisa membiarkan kebenaran ini terungkap. Jika dia berbicara, semuanya akan hancur. Pastikan dia tidak kembali ke desa. Yuda merasa darahnya membeku. Surat itu ditandatangani oleh seseorang yang hanya menggunakan inisial asterisk H. "H, siapa ini?" gumamnya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu di belakangnya tertutup dengan keras. Suara langkah kaki terdengar mendekat, dan Yuda tahu ia tidak sendirian di rumah itu. Langkah kaki mendekat, semakin berat dan bergema di rumah tua yang sunyi itu. Jantung Yuda berdegup kencang. Ia memegang erat buku harian Sari dan surat dengan inisial asterisk H yang baru saja ia temukan. "Siapa di sana?" seru Yuda, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mengguncangnya. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti, tetapi Yuda merasakan kehadiran sesuatu. Lentera di tangannya bergoyang, membuat bayangan bergerak liar di dinding. Perlahan, sebuah suara terdengar dari arah tangga. Bukan suara manusia, melainkan suara seretan, seperti kain yang ditarik di atas lantai kayu. Dengan napas terengah,
Yuda berbalik ke arah suara itu. Dari ujung lorong muncul bayangan seorang wanita. Gaunnya putih kusam, rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Yuda tahu siapa dia. Sari tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menunjuk ke arah lantai di ruang tengah, tepat di tempat Yuda berdiri. "Ada apa di sini?" Yuda berbisik, tidak yakin apakah Sari akan merespons. Namun Sari tidak berbicara. Ia menghilang begitu saja, meninggalkan Yuda sendirian di tengah ruangan. Yuda mencoba menenangkan dirinya. Ia memperhatikan lantai tempat Sari tadi menunjuk. Kayu di bagian itu terlihat lebih tua dan rapuh dibandingkan dengan bagian lainnya. Dengan cepat, ia mencari alat di sekitar rumah dan menemukan batang besi tua yang cukup kokoh. Dengan hati-hati, Yuda mulai mencungkil papan lantai itu. Awalnya, ia hanya menemukan debu dan kotoran, tetapi setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Sebuah peti besi kecil yang terkunci. Kunci. Gumam Yuda, menyadari bahwa ia tidak memiliki cara untuk membuka peti itu saat ini. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini, langkah itu terdengar lebih jelas, lebih berat, dan seolah-olah datang dari berbagai arah. Yuda segera berdiri, membawa peti besi itu, dan mencoba mencari jalan keluar. Tetapi, ketika ia berbalik menuju pintu depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Bayangan hitam berdiri di ambang pintu, menghalangi jalannya. Bayangan itu tidak menyerupai Sari. Bentuknya lebih besar, lebih gelap, dengan mata merah yang menatap tajam ke arahnya. "Pergi!" seru Yuda, mencoba mengusir makhluk itu. Namun bayangan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, seolah menunggu Yuda untuk membuat langkah berikutnya. Tanpa berpikir panjang, Yuda berlari ke arah lain menuju pintu belakang rumah. Ia berhasil keluar dan berlari sejauh mungkin, membawa peti besi itu bersamanya. Ketika Yuda sampai di rumah neneknya, malam sudah semakin larut. Ia menutup pintu dengan cepat, memastikan semua terkunci. Neneknya terbangun oleh suara itu dan segera menghampirinya. "Yuda, apa yang terjadi? Kau terlihat seperti habis bertemu setan," kata nenek dengan nada cemas. "Nek, aku menemukan ini," jawab Yuda, menunjukkan peti besi kecil itu. Nenek memandangi peti itu dengan ekspresi bingung. "Apa ini?" "Aku menemukannya di bawah lantai rumah saudagar. Aku yakin di dalamnya ada sesuatu yang penting, mungkin kebenaran tentang apa yang terjadi pada Sari." Nenek mengangguk pelan. "Tapi bagaimana kau akan membukanya?" Yuda memeriksa peti itu dengan saksama. Kunci gemboknya kecil tetapi terlihat rapuh karena usia. Dengan bantuan pisau tajam milik nenek, Yuda berhasil merusak kunci itu dan membuka peti. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Setumpuk dokumen tua, foto keluarga saudagar, dan sebuah jurnal kecil. Ia segera membuka jurnal itu, berharap menemukan petunjuk. Halaman pertama, jurnal itu membuatnya tercengang. "Jurnal ini milik Hadi. Jika kau menemukannya, ketahuilah bahwa aku tidak pernah berniat membunuh bayi itu. Tapi aku harus melindungi diriku." "Hadi," gumam nenek. "Dia adalah saudara ipar saudagar itu. Aku ingat dia sering datang ke desa, tetapi tidak pernah ada yang tahu banyak tentangnya." Yuda membuka halaman berikutnya, membaca tulisan Hadi yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. "Aku tidak bisa membiarkan rahasia ini keluar. Jika mereka tahu bahwa aku yang meracuni bayi itu, seluruh keluarga akan hancur. Sari adalah pilihan yang mudah untuk disalahkan. Semua orang sudah tidak menyukainya." Jantung Yuda berdegup kencang. Rahasia itu akhirnya terungkap. Hadi adalah pembunuh sebenarnya, dan ia telah menjebak Sari untuk menutupi dosanya. Sebelum Yuda sempat mencerna sepenuhnya
Apa yang baru saja ia baca, lentera di ruangan mereka tiba-tiba padam. Angin dingin berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. Nenek menggenggam tangan Yuda dengan erat. Ada yang tidak beres, Yuda. Sesuatu datang ke sini. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari luar rumah, diikuti oleh ketukan pelan di pintu depan. "Jangan buka," bisik nenek. Wajahnya pucat. Namun, suara ketukan itu semakin keras, berubah menjadi gebrakan, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mencoba mendobrak pintu. Yuda memegang jurnal dan buku harian Sari erat-erat. Ia tahu bahwa arwah Sari mungkin terjebak, tetapi kini ia juga merasa bahwa ada kekuatan lain yang ingin menghentikan mereka. "Nek, kita harus menyelesaikan ini," kata Yuda dengan suara gemetar. "Apa maksudmu?" tanya nenek. "Kita harus membawa semua bukti ini ke kuburan tua. Aku yakin Sari masih menunggu keadilan di sana." Nenek terdiam, tetapi ia tahu Yuda benar. Malam itu, Yuda dan neneknya mempersiapkan diri untuk kembali ke kuburan tua. Mereka membawa semua bukti yang mereka temukan, buku harian Sari, jurnal Hadi, dan surat-surat lainnya. Ketika mereka tiba di kuburan tua, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin berhembus kencang dan suara tangisan samar terdengar di antara pepohonan. Yuda berdiri di depan nisan besar milik Sari, menaruh semua bukti di atas tanah. "Sari," katanya dengan suara lantang, "kami tahu kau tidak bersalah. Ini adalah kebenaran yang selama ini kau tunggu." Tidak ada jawaban, tetapi angin tiba-tiba berhenti. Kuburan itu menjadi sunyi, seolah-olah alam sedang menahan napas. Tiba-tiba, sosok Sari muncul di depan mereka. Wajahnya tidak lagi penuh kesedihan, tetapi ada rasa damai yang terpancar darinya. "Terima kasih," bisiknya, sebelum menghilang menjadi cahaya. Namun, di saat yang sama, suara lain terdengar dari kegelapan, suara jeritan marah yang memekakkan telinga. Bayangan hitam dengan mata merah muncul kembali, berusaha mendekati mereka. "Nek, lari!" seru Yuda, tetapi neneknya tetap berdiri teguh. "Tidak, Yuda. Ini saatnya menghadapi kegelapan ini," kata nenek, meraih liontin melati yang masih mereka bawa. Dengan keberanian yang luar biasa, nenek mengangkat liontin itu, dan cahaya putih yang kuat memancar darinya, mengusir bayangan hitam itu kembali ke kegelapan. Ketika semuanya berakhir, Yuda dan neneknya berdiri dalam keheningan. "Kebenaran sudah terungkap," kata nenek dengan lega, "dan Sari akhirnya bebas." Malam itu meninggalkan bekas yang mendalam di hati Yuda dan neneknya. Meski bayangan hitam telah lenyap dan arwah Sari telah mencapai kedamaian, ada sesuatu yang masih mengganjal. Yuda merasa seolah misteri ini belum sepenuhnya selesai. Pagi berikutnya, Yuda duduk di teras rumah neneknya, merenungkan segala yang telah terjadi. Ia memegang jurnal Hadi, membolak-balik halaman yang penuh dengan catatan rasa bersalah dan kebohongan. Di dalamnya terdapat nama-nama lain yang tidak ia kenal, termasuk orang-orang yang tampaknya terlibat dalam rencana menjebak Sari. Ada orang lain yang tahu soal ini, pikir Yuda. Saat ia sedang asik membaca, nenek datang membawa secangkir teh hangat. Wajah nenek masih terlihat lelah, tetapi ada rasa lega yang terpancar. "Yuda, apa yang kau pikirkan?" tanya nenek, duduk di sampingnya. "Aku merasa ini belum selesai, Nek," jawab Yuda. "Nama-nama di jurnal Hadi ini, aku pikir ada lebih banyak orang yang terlibat. Dan mungkin mereka masih ada di desa ini." Nenek mengangguk pelan. "Kebenaran memang sulit diungkap, apalagi jika banyak orang mencoba menyembunyikannya. Tapi hati-hati, Yuda. Kadang mencari kebenaran bisa membawa bahaya." Yuda tahu neneknya benar, tetapi rasa penasaran terus mendorongnya. Yuda memutuskan untuk mengunjungi beberapa orang tua di desa, berharap mendapatkan petunjuk tentang nama-nama yang tertulis di jurnal. Nama-nama seperti Pak Narto,
Bumirah, dan Tuan Rengga tercatat sebagai pihak yang sering berinteraksi dengan saudagar dan Hadi. Tujuan pertama Yuda adalah rumah Pak Narto, seorang pria tua yang tinggal di pinggir desa. Ketika Yuda tiba, ia melihat Pak Narto sedang duduk di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. "Pak Narto," sapa Yuda dengan sopan. Pak Narto menoleh, ekspresinya ramah tetapi segera berubah menjadi waspada ketika Yuda menyebut nama Sari dan Hadi. "Aku tidak tahu apa-apa tentang mereka," kata Pak Narto buru-buru, mengalihkan pandangannya. "Pak, saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya menemukan jurnal Hadi. Di sini disebutkan bahwa Anda tahu sesuatu," desak Yuda. Pak Narto terdiam. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Hadi adalah pria yang cerdik, tetapi juga licik. Aku tahu dia terlibat dalam sesuatu yang buruk, tetapi aku terlalu takut untuk ikut campur. Saat bayi itu meninggal, aku mendengar percakapan antara Hadi dan saudagar. Mereka membicarakan rencana untuk menjadikan Sari kambing hitam." Yuda tercengang. "Jadi, Anda tahu Sari tidak bersalah?" Pak Narto mengangguk, matanya penuh penyesalan. "Tapi apa yang bisa aku lakukan, Nak? Mereka adalah orang-orang berkuasa. Jika aku bicara, nyawaku mungkin akan terancam." Yuda meninggalkan rumah Pak Narto dengan perasaan campur aduk. Ia kini yakin bahwa kebohongan tentang Sari melibatkan lebih banyak orang daripada yang ia duga. Tujuan berikutnya adalah rumah Bumirah, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga warung di desa pada masa lalu. Rumahnya kecil tetapi rapi, dengan tanaman hias menghiasi pekarangan. Bumirah menyambut Yuda dengan senyuman hangat, tetapi senyum itu menghilang ketika Yuda menyebut nama Sari. "Sari, dia gadis Malang," kata Bumirah pelan. "Aku masih ingat malam itu, ketika dia datang ke warungku dengan wajah penuh air mata. Dia bilang ada yang menjebaknya, tetapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk membantunya." Yuda merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bumirah. Ia mencoba menggali lebih dalam. "Bumirah, apakah Anda tahu tentang Hadi?" Mendengar nama itu, wajah Bumirah berubah pucat. "Hadi? Dia adalah iblis dalam wujud manusia. Dia sering datang ke warungku, memesan minuman keras, dan berbicara tentang rencananya dengan saudagar. Tapi aku tidak pernah ikut campur. Aku hanya seorang penjaga warung." "Apa yang dia katakan, Bu?" desak Yuda. Bumirah terdiam sejenak, lalu akhirnya menjawab. Dia bilang, "Jika Sari disingkirkan, tidak akan ada yang tahu bahwa aku mencuri uang saudagar. Aku tidak tahu apakah itu benar, tetapi itu yang dia katakan." Pernyataan itu membuka mata Yuda. Tidak hanya Sari yang menjadi korban, tetapi juga saudagar itu sendiri. Nama terakhir yang tercatat di jurnal adalah Tuan Rengga, seorang pria kaya yang dulunya dekat dengan keluarga saudagar. Namun, Yuda tahu bahwa Tuan Rengga sudah meninggalkan desa bertahun-tahun lalu. Dengan bantuan nenek, Yuda menemukan bahwa keluarga Tuan Rengga memiliki sebuah rumah lama yang kini terbengkalai. Yuda memutuskan untuk memeriksa tempat itu, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Ketika Yuda tiba di rumah itu, ia merasakan hawa yang tidak enak. Rumah itu besar, tetapi tampak seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Di salah satu ruangan, Yuda menemukan tumpukan dokumen yang sebagian besar sudah lapuk. Tetapi di antara dokumen itu, ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Tuan Rengga. "Hadi meminta bantuanku untuk membungkam Sari, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tahu dia bersalah, tetapi aku tidak ingin terlibat lebih jauh. Jika sesuatu terjadi padaku, ketahuilah bahwa Hadi adalah dalang dari semua ini." Surat itu semakin menguatkan bukti bahwa Hadi adalah sosok yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Namun, sebelum Yuda sempat pergi,
suara-suara aneh mulai terdengar di dalam rumah. Langkah kaki berat bergema di lorong dan bayangan gelap muncul di ujung ruangan. Bayangan itu terlihat seperti sosok Hadi, tetapi wajahnya bengis, penuh kebencian. Kau tidak akan bisa mengubah apapun. Seru bayangan itu dengan suara yang menggema. Yuda menggenggam liontin melati yang ia bawa, berharap itu bisa melindunginya. Kebenaran harus diungkap, teriaknya. Bayangan itu berusaha mendekat, tetapi cahaya dari liontin melati membuatnya mundur. Dengan keberanian yang tersisa, Yuda berlari keluar dari rumah itu, membawa surat dan dokumen lainnya. Malam itu, Yuda kembali ke kuburan tua, membawa semua bukti yang ia temukan. Ia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas nisan sari, berdoa agar kebenaran ini akhirnya membawa kedamaian. Ketika ia selesai berdoa, angin lembut berhembus, dan ia merasa seolah-olah Sari hadir di sana, mengucapkan terima kasih. Namun, Yuda tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia harus membawa bukti ini ke pihak berwenang, memastikan bahwa nama Sari dibersihkan sepenuhnya. Ini belum berakhir, gumam Yuda, menatap bintang-bintang di langit malam. Aku akan memastikan keadilan ditegakkan. Setelah malam yang penuh dengan pertemuan dan penemuan mengejutkan, Yuda merasa bahwa langkahnya semakin mendekat ke ujung perjalanan ini. Namun, meskipun ia berhasil mengumpulkan berbagai bukti yang dapat membuktikan bahwa Sari adalah korban dari fitnah dan bahwa Hadi adalah dalang dari semua tragedi ini, ia tahu bahwa jalan menuju keadilan tidak akan semudah yang ia bayangkan. Setelah meninggalkan kuburan tua, Yuda kembali ke rumah neneknya, merasa gelisah dengan apa yang baru saja ia temukan. Sebelum pergi tidur, Yuda merenung, bertanya-tanya apakah langkah selanjutnya yang harus ia ambil. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi setiap gerakannya. Pagi itu, Yuda memutuskan untuk mengunjungi kepala desa, Pak Wahid, yang dikenal memiliki pengaruh di desa. Yuda tahu bahwa untuk mengungkapkan semua kebenaran ini, ia membutuhkan dukungan orang yang tepat, dan Pak Wahid adalah orang yang memiliki koneksi dengan pihak berwenang. Ia bertekad untuk membawa semua bukti yang telah ia kumpulkan, dan meminta Pak Wahid untuk membantunya memperjuangkan keadilan bagi Sari. Namun, saat Yuda tiba di rumah Pak Wahid, suasana di sekitar rumah itu tampak berbeda. Rumah yang biasanya tenang dan sepi kini dipenuhi oleh kendaraan. Beberapa orang yang Yuda tidak kenal tampak berkumpul di sekitar rumah kepala desa. Ada kegelisahan yang jelas terlihat di wajah mereka. Yuda berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Seorang wanita tua yang mengenakan pakaian serba hitam membukakan pintu. "Ada apa, Nak?" tanya wanita itu, memandang Yuda dengan tatapan tajam. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Yuda, sedikit khawatir. Wanita itu menggelengkan kepala. "Pak Wahid, dia sakit, Nak. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya. Dia tiba-tiba jatuh pingsan kemarin malam setelah ada orang yang datang ke rumahnya." Yuda terkejut. "Siapa yang datang ke rumahnya?" Wanita itu tampak ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya berkata, "Orang-orang yang bukan dari desa ini. Mereka datang dengan kendaraan mewah, sepertinya orang-orang besar." Yuda merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Pak Wahid adalah orang yang cukup tegas, dan Yuda tidak bisa membayangkan ada yang bisa membuatnya pingsan begitu saja. Rasa curiga mulai tumbuh dalam dirinya. Ia memutuskan untuk menunggu di luar rumah, sementara wanita itu pergi untuk memanggil bantuan. Beberapa jam berlalu, dan Yuda mulai merasa tidak sabar. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Wahid tanpa izin. Yuda tahu bahwa ia perlu segera bertindak. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, ia harus menemukannya sekarang juga. Setibanya di dalam, Yuda melihat rumah Pak Wahid yang terlihat lebih sepi dari biasanya.
Lampu-lampu mati dan udara terasa pengap. Ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Yuda mengendap-endap melalui lorong yang mengarah ke ruang tamu, di mana ia melihat Pak Wahid terbaring di atas sofa, terkulai lemah. Namun, ada sesuatu yang aneh pada wajah Pak Wahid. Tidak ada tanda-tanda sakit pada wajahnya, melainkan lebih seperti ketakutan yang mendalam. Matanya terbuka, tetapi kosong, seolah-olah ia sedang terjebak dalam dunia lain yang tak bisa ia jangkau. Yuda mendekat dan tanpa sengaja menginjak sebuah benda kecil yang terjatuh dari meja. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian Pak Wahid, yang perlahan-lahan menoleh ke arah Yuda. "Yuda!" Suara Pak Wahid terdengar lemah dan serak. "Pak Wahid, apa yang terjadi? Kenapa Bapak di sini?" tanya Yuda, merasa cemas. Pak Wahid tampak berusaha untuk berbicara, tetapi suaranya terputus-putus. Mereka datang." "Siapakah mereka?" tanya Yuda dengan tegas. Pak Wahid tampaknya kesulitan untuk berbicara, tetapi akhirnya ia bisa mengucapkan kata-kata yang sangat mengejutkan. "Hati-hati Yuda. Mereka tahu semua yang kamu tahu." Tiba-tiba Pak Wahid terdiam kembali dan tubuhnya kembali lemas. Yuda merasa bahwa ia telah berbicara dengan seseorang yang tampaknya sangat takut akan sesuatu yang lebih besar. "Sial," gumam Yuda, merasa ada ancaman yang lebih besar daripada yang ia duga sebelumnya. Yuda merasa semakin yakin bahwa ada seseorang yang berusaha menghalangi penyelidikannya. Ada kekuatan yang sangat kuat yang berusaha menutupi kebenaran tentang Sari. Setelah kejadian itu, Yuda memutuskan untuk pergi ke kuburan tua lagi, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Setiap langkahnya semakin penuh dengan ketegangan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengendalikan semuanya. Setibanya di kuburan, Yuda berjalan menuju Nisan Sari. Tidak ada suara, hanya angin malam yang berhembus pelan. Tiba-tiba, Yuda mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangan samar muncul di depan mata Yuda. Bayangan itu tampak sangat familiar. Itu adalah bayangan Sari. Tetapi, kali ini tidak ada lagi rasa takut di wajah Sari. Sebaliknya, ada ekspresi penuh dengan rasa dendam yang mendalam. "Sari!" bisik Yuda, menatap arwah gadis itu. Arwah Sari tidak berbicara, tetapi tangannya terulur, menunjuk ke sebuah titik di dekat pohon besar yang tumbuh di dekat kuburan. Yuda berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh Sari dan menemukan sebuah batu besar yang tertutup oleh lumut dan tanaman merambat. Batu itu tampak berbeda dari yang lainnya. Tanpa ragu, Yuda mulai menggali di sekitar batu itu, mengeluarkan tanah dan batu-batu kecil. Setelah beberapa saat, ia berhasil mengangkat batu itu. Di bawahnya terdapat sebuah peti kayu kecil yang sudah rapuh oleh waktu. Yuda membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah dokumen yang telah lama terlupakan, disertai dengan beberapa barang pribadi milik Sari. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah surat yang tertulis tangan oleh Hadi. Surat itu berisi pengakuan bahwa ia terlibat dalam perencanaan pembunuhan Sari yang dilakukan untuk menutupi pencurian besar yang dilakukan oleh keluarga saudagar. Surat itu juga menyebutkan nama-nama orang yang ikut dalam konspirasi tersebut, termasuk nama Pak Wahid. Yuda tahu bahwa ia kini berada di ujung tanduk. Semua bukti yang telah ia kumpulkan, baik itu dokumen, surat, maupun pengakuan orang-orang yang terlibat, kini telah menjelaskan apa yang terjadi pada Sari. Namun, ia tahu bahwa untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada dunia, ia harus menghadapi banyak halangan, termasuk ancaman yang datang dari orang-orang yang tidak ingin rahasia ini terungkap. Saat Yuda menatap surat itu, ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah membawa semuanya ke pihak berwenang.
meskipun itu berarti ia harus melawan orang-orang yang berkuasa dan sangat berbahaya. Namun, sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, Yuda mendengar suara langkah kaki yang berat dari belakangnya. Ketika ia menoleh, bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul sekali lagi. Bayangan itu tidak lain adalah sosok yang menghantui hidupnya. "Hadi, Hadi," seru Yuda dengan suara gemetar. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Hadi tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kau tidak akan pernah bisa menghentikanku, Yuda. Ini sudah terlalu jauh untuk dihentikan." Namun, Yuda tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus berjuang untuk Sari, untuk kebenaran. Yuda berdiri tegak di tengah kuburan tua, menatap bayangan gelap yang berdiri beberapa langkah di depannya. Hadi, dengan wajah yang mengerikan dan aura jahat yang mengelilinginya, tampak seperti sebuah mimpi buruk yang tidak bisa Yuda hindari. Jantung Yuda berdebar kencang, tetapi ada satu hal yang jelas dalam pikirannya. Ia tidak akan mundur. "Hadi!" Suara Yuda tergetar, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. "Kau sudah melukai banyak orang. Kenapa? Apa yang membuatmu begitu kejam?" Hadi hanya tertawa, suaranya serak dan penuh dengan kebencian. "Kejam? Tidak, Yuda. Aku hanya melindungi diriku. Sari terlalu lemah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Semua yang kulakukan adalah untuk bertahan hidup. Kau juga tidak tahu seberapa besar harga yang harus kubayar untuk menjaga semua rahasia ini tetap terkubur." Yuda mengerti bahwa Hadi tidak akan mudah menyerah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Ia sudah menyaksikan bagaimana Sari menderita, bagaimana arwah gadis itu tidak pernah mendapat keadilan. Sekarang ia bertekad untuk mengubah semuanya. "Jangan berkhayal bisa lolos dari ini, Hadi," kata Yuda dengan suara yang penuh tekad. "Kebenaran akan terungkap. Aku akan memastikan semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya." Hadi menghentikan tawanya dan menatap Yuda dengan pandangan tajam. "Kau pikir bisa mengalahkanku? Aku sudah menguasai segalanya. Bahkan kepala desa, Pak Wahid, tak bisa menghentikanku. Kau hanya seorang anak muda yang tidak tahu apa-apa. Jika kau terus melawan, aku akan memastikan hidupmu berakhir seperti Sari." "Jangan ancam aku dengan kematianmu," teriak Yuda, merasa marah dan kesal. "Aku sudah cukup melihat penderitaan ini. Aku tidak takut padamu. Aku tahu apa yang sudah kau lakukan." Hadi melangkah maju, mendekati Yuda dengan kecepatan yang mengejutkan. "Kau masih bodoh, Yuda. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi." Yuda merasa udara di sekitarnya semakin berat. Perasaan jahat dan tak terkendali dari Hadi mulai merasuki ruang sekitarnya, seolah-olah dunia ini sedang berputar di luar kendali. Namun, Yuda tidak menyerah. Ia sudah berkomitmen untuk melawan apapun yang terjadi. Ketika Hadi melangkah semakin dekat, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan tanah di sekitar kuburan tampak bergerak. Suara-suara aneh bergema, dan bayangan gelap mulai muncul dari balik nisan-nisan. Arwah-arwah yang tertinggal di kuburan tua mulai terbangun, dan dengan sendirinya mereka mengelilingi Yuda dan Hadi. Arwah Sari muncul di depan Yuda. Wajahnya masih penuh dengan kesedihan, tetapi kali ini ada aura kekuatan yang melingkupinya. "Jangan biarkan dia menang, Yuda," kata arwah Sari dengan suara yang lembut namun penuh dengan kekuatan. "Jangan khawatir, Sari," jawab Yuda, merasa terinspirasi oleh kehadiran arwah itu. "Aku akan memastikan semuanya selesai dengan adil." Hadi terkejut melihat bagaimana arwah-arwah mulai mengelilingi Yuda. Wajahnya berubah pucat, dan ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kalian semua tidak bisa menghentikanku," teriak Hadi, melangkah mundur. Namun,
semakin ia mundur, semakin kuat pula arwah-arwah itu menghampirinya. Mereka mulai mengikat tubuhnya dengan rantai energi yang tak terlihat, membuat Hadi terjerat dalam cengkeraman yang semakin kuat. "Ini bukan dunia yang bisa kau kuasai, Hadi," kata arwah Sari. Suaranya semakin tegas. "Ini adalah dunia bagi mereka yang telah meninggal dengan tidak adil. Dan mereka semua ada di sini untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap." Hadi berjuang untuk melepaskan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat pula energi yang mengikatnya. Wajahnya mulai menunjukkan rasa takut yang mendalam. "Tidak, tidak mungkin. Aku tidak akan kalah." Namun, Yuda tahu bahwa ini adalah pertempuran yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ia merasakan kekuatan dalam dirinya yang tumbuh lebih besar, mengalir seperti aliran sungai yang tak terhentikan. "Kau akan membayar untuk apa yang telah kau lakukan, Hadi. Semua kebohongan dan kejahatanmu akan terungkap." Dengan satu dorongan kekuatan dari dalam hatinya, Yuda melepaskan energi yang ada dalam dirinya. Dan dengan itu, rantai energi yang mengikat Hadi semakin kuat. Hadi berteriak, tetapi teriakan itu hanya semakin membuktikan bahwa ia tidak dapat melawan kebenaran yang sedang datang. Sebelum Hadi akhirnya jatuh terjerembab ke tanah, arwah Sari melangkah maju dan berkata, "Sekarang kebenaran akan terungkap. Semua yang kau sembunyikan selama ini akan diketahui." Ketika Hadi jatuh ke tanah, bayangan gelap yang mengelilinginya mulai menghilang dan suasana kuburan kembali tenang. Yuda merasa lelah, tetapi di dalam hatinya ada rasa lega yang besar. Ia tahu bahwa perjuangannya sudah sampai pada titik ini, dan meskipun ia harus menghadapi banyak halangan, ia telah berhasil membawa kebenaran ke tempat yang seharusnya. Arwah Sari tersenyum meskipun masih ada kesedihan di matanya. "Terima kasih, Hayuda. Kau telah membebaskan aku. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang." Yuda menatap arwah Sari dengan penuh penghormatan. "Sari, aku hanya melakukan apa yang benar. Kau tidak lagi terjebak dalam kebohongan mereka." Dengan senyum terakhir, arwah Sari menghilang dalam cahaya yang lembut, meninggalkan Yuda sendirian di tengah kuburan tua. Namun, kali ini ia merasa damai. Keesokan harinya, Yuda membawa semua bukti yang ia temukan ke pihak berwenang. Ia mengungkapkan semua yang terjadi, dari pencurian yang dilakukan oleh Hadi dan saudagar, hingga konspirasi besar yang melibatkan banyak orang berkuasa di desa. Semua bukti yang ada, dari surat Hadi yang ditemukan di kuburan hingga pengakuan orang-orang yang terlibat, membuka jalan bagi keadilan. Pak Wahid yang sebelumnya tampak terjebak dalam ketakutan, akhirnya mengungkapkan perannya dalam konspirasi tersebut. Ia mengakui bahwa ia telah dikuasai oleh ancaman dari Hadi dan pihak-pihak yang terlibat. Tetapi, setelah mengetahui bahwa Yuda telah mengumpulkan semua bukti, ia memutuskan untuk mendukung upaya untuk membawa kebenaran ke permukaan. Desa itu mulai bergolak dengan berita tentang kejahatan yang telah lama tersembunyi. Masyarakat yang sebelumnya takut untuk berbicara kini berani berdiri dan mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Kebenaran akhirnya terungkap, dan Hadi serta mereka yang terlibat dalam kejahatan itu dibawa ke pengadilan. Meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan kehidupan yang telah hilang, setidaknya keadilan akhirnya tercapai, dan Sari dapat beristirahat dalam damai. Hari-hari berlalu, dan Yuda merasa bahwa hidupnya kini mulai menemukan arah yang lebih jelas. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia, meskipun perjalanan itu penuh dengan ketakutan, kebohongan, dan penderitaan. Namun, di balik semua itu, Yuda telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan ketidakadilan dan membantu orang yang tidak bisa membela diri mereka sendiri. Malam itu, saat Yuda kembali ke kuburan tua
Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada arwah Sari, ia merasa tenang. Ia tahu bahwa meskipun Sari telah pergi, keadilan telah tercapai. "Terima kasih, Sari." "Sari," bisik Yuda, "kau akan selalu dikenang." Dengan hati yang penuh damai, Yuda meninggalkan kuburan tua, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Sejak kebenaran terungkap dan keadilan bagi Sari akhirnya tercapai, Yuda merasa beban berat yang selama ini menghimpit dadanya mulai menghilang. Meskipun ia telah berhasil mengungkap semua rahasia gelap yang selama ini terkubur, perjalanan ini tidak meninggalkan dirinya tanpa bekas. Setiap langkah yang ia ambil setelah itu selalu dibayangi oleh kenangan-kenangan tentang Sari, tentang Hadi, dan tentang kegelapan yang pernah menutupi desa ini. Namun, ada perasaan lain yang mengisi hatinya, rasa damai. Setelah sekian lama mencari kebenaran yang sulit dipahami, akhirnya Yuda merasa bahwa langkah-langkahnya telah menemukan arah yang benar. Keberanian yang ia tunjukkan untuk menghadapi ketakutan dan ancaman, serta usahanya untuk melawan kejahatan yang telah mengakar dalam kehidupan desa, membuatnya merasa kuat. Hari-hari setelah kejadian itu, desa mulai berangsur-angsur pulih. Masyarakat yang dulu takut akan bayang-bayang kegelapan kini bisa bernafas lega. Mereka akhirnya bisa berbicara tentang apa yang mereka alami tanpa rasa takut. Warga desa yang dulu terpinggirkan mulai mendapatkan suara mereka kembali, dan semua kejahatan yang terjadi di masa lalu mulai diadili dengan semestinya. Yuda sering berjalan melewati jalan setapak menuju kuburan tua, tempat di mana semua tragedi ini bermula. Meskipun kini suasana kuburan itu tidak lagi dipenuhi dengan rasa ketakutan, Yuda tetap merasa ada sesuatu yang istimewa di tempat itu. Sesuatu yang lebih dari sekadar tanah yang tertutup batu nisan. Di sana, dia bisa merasakan kedamaian yang datang setelah segala hal yang telah terungkap. Pada suatu pagi yang cerah, Yuda memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Wahid. Kepala desa yang dulu tampak begitu terpuruk dalam ketakutan kini tampak lebih tenang. Setelah semua yang terjadi, Pak Wahid memutuskan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menjadi bagian dari perubahan yang terjadi di desa. Yuda mengetuk pintu rumah Pak Wahid dengan hati-hati. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan rambut putih yang rapi membuka pintu. Wajahnya tidak lagi tampak gelisah. Ada senyum yang hangat di wajahnya, meskipun garis-garis kerutan tetap terlihat jelas. "Yuda, ada apa?" "Masuklah," kata Pak Wahid sambil mempersilakan Yuda duduk di ruang tamu yang sederhana. Yuda masuk dan duduk di kursi yang disediakan. "Pak Wahid, saya hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja setelah semua yang terjadi," kata Yuda dengan suara penuh perhatian. Pak Wahid mengangguk, menatap Yuda dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan, Yuda. Tanpamu, saya mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menebus kesalahanku. Semua orang di desa sudah tahu tentang peranku, dan saya tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan itu. Saya hanya berharap bisa memperbaikinya." Yuda tersenyum kecil. "Pak Wahid, saya hanya melakukan apa yang benar. Sari tidak seharusnya mati seperti itu, dan kebenaran harus terungkap. Sekarang semua sudah berakhir, dan kita bisa melanjutkan hidup kita dengan cara yang lebih baik." Pak Wahid menghela napas dalam-dalam. "Saya tahu itu. Saya menyesal bahwa saya tidak cukup berani untuk melawan Hadi ketika semuanya dimulai. Saya terlalu takut untuk bertindak, dan itu membuat banyak orang menderita. Tapi saya berjanji, sekarang saya akan membantu membangun desa ini dengan cara yang benar." Yuda merasa ada kedamaian yang hadir dalam hati Pak Wahid. Ia tahu bahwa meskipun tidak semua kesalahan bisa diperbaiki,
niat baik untuk memperbaiki keadaan adalah langkah pertama yang penting. Pak Wahid, apa yang akan terjadi dengan desa ini sekarang? Tanya Yuda. Ingin tahu lebih lanjut. Desa ini akan pulih, Yuda, jawab Pak Wahid dengan keyakinan. Pemerintah akan datang untuk memberikan bantuan, dan kami akan bekerja bersama untuk membangun kembali. Kami akan memastikan tidak ada lagi yang harus takut berbicara kebenaran, dan kami akan menjaga agar keadilan tetap ditegakkan. Yuda tersenyum, merasa senang mendengar janji Pak Wahid. Saya senang mendengarnya, Pak Wahid. Saya percaya desa ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan di desa mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Semua orang, baik yang terlibat langsung dalam tragedi ini, maupun mereka yang hanya menjadi saksi, mulai membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Yuda sering berkeliling desa, berbicara dengan penduduk setempat, dan memberikan semangat bagi mereka yang masih trauma akibat kejadian-kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun, meskipun desa itu semakin damai, Yuda tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi. Setiap kali ia melintasi kuburan tua, kenangan tentang Sari dan semua perjuangan yang telah dilalui mengembalikan perasaan yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun semuanya sudah berakhir, Sari tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Pada suatu malam, Yuda kembali ke kuburan tua, tempat yang sudah sering ia kunjungi. Angin malam berhembus sejuk, dan bintang-bintang tampak cerah di langit. Yuda duduk di dekat nisan Sari, merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Sari," bisiknya, "semuanya sudah selesai. Keberanianmu, keteguhan hatimu, akhirnya membawa keadilan. Saya janji, saya tidak akan melupakanmu. Anda akan selalu ada di hati saya." Tiba-tiba, sebuah angin lembut menyapu wajahnya, seolah-olah ada yang membalas kata-katanya. Yuda tersenyum, merasa bahwa arwah Sari kini berada dalam kedamaian yang seharusnya dia dapatkan sejak lama. Beberapa bulan setelah peristiwa yang mengubah hidupnya, Yuda memutuskan untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun ia merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap desa ini, ia juga menyadari bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia tidak bisa tinggal selamanya terjebak dalam kenangan dan trauma masa lalu. Yuda memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di kota. Ia tahu bahwa untuk mewujudkan perubahan yang lebih besar, ia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Dengan tekad yang bulat, Yuda meninggalkan desa untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tetapi ia berjanji untuk selalu kembali ketika dibutuhkan. Di kota, Yuda melanjutkan pendidikannya di bidang hukum, dengan harapan bisa menjadi pengacara yang memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tidak mampu membela diri mereka sendiri. Meskipun tantangan yang ia hadapi di kota jauh berbeda dengan yang ia alami di desa, Yuda merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah yang terbaik untuk dirinya. Namun, di dalam hati Yuda, kenangan tentang Sari dan desa kecil itu tidak pernah hilang. Meskipun ia sibuk dengan kehidupan barunya, ia selalu membawa perjuangan Sari sebagai pengingat akan arti pentingnya keadilan, kebenaran, dan keberanian. Setiap kali ia merenung tentang apa yang telah terjadi, Yuda merasa bahwa dirinya menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa meskipun Sari telah pergi, semangatnya akan selalu hidup dalam diri Yuda. Hari demi hari berlalu, dan Yuda mencapai banyak hal dalam hidupnya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan hukumnya dan mulai bekerja sebagai seorang pengacara. Selama perjalanan karirnya, Yuda selalu mengingat kisah Sari yang mengajarkan dia tentang pentingnya tidak pernah menyerah pada kebenaran. Ia berjanji dalam hatinya untuk selalu berjuang demi mereka yang tidak bisa bersuara. Suatu hari, setelah bertahun-tahun meninggalkan desa, Yuda kembali untuk mengunjungi kuburan tua.
Kali ini, ia datang tidak hanya untuk mengenang, tetapi untuk merayakan keberanian yang telah membawa perubahan besar. Di depan Nisan Sari, Yuda berdiri dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Sari. Kehidupanmu tidak sia-sia. Aku akan terus melanjutkan perjuangan ini untukmu dan untuk semua yang membutuhkan keadilan. Angin malam berbisik lembut di sekitar Yuda, dan seakan-akan arwah Sari menyambutnya dengan kedamaian yang sempurna. Dengan senyuman di wajahnya, Yuda berbalik dan meninggalkan kuburan itu, melangkah maju ke masa depan yang lebih cerah, sambil tetap membawa kenangan dan pelajaran dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan keberanian.